Assalamualaikum. Sekarang kita baca hadis Rasulullah. Kita tidak mungkin kenal Islam kalau kita tidak kenal ucapan Rasulullah. Karena sumber ajaran Islam itu ada dua, Quran dan Sunnah. Ya. Ucapan-ucapan Rasulullah, ya. Gerakan Rasulullah, gerak-gerik dan cara hidup Rasulullah. Kalau kita nggak baca hadis sekarang ini, maka kita tidak pernah mengenal Islam dengan sempurna. Dari Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah, RA di situ tulisan RA, maksudnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau di sini Aisyah perempuan radhiyallahu anha, ya. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid du'ifi wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitani rawahu muslimun. Apa artinya? Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai Allah, wa ahabbu ilallah minal mu'minid du'ifi, daripada orang mukmin yang lemah. Fi kulli wa fi kullin khairun. Namun pada diri keduanya, maksudnya orang mukmin yang lemah dan kuat, ada masing-masing ada kebaikannya, ya. Berlombalah, ihris, sungguh-sungguhlah dengan keras. Di sini cepat terjemahkan berlombalah untuk memperoleh ihris ala ma yanfa'uka, berlomba-lombalah untuk mendapatkan apa yang yanfa'uka, yang bermanfaat untuk kamu. Wasta'in billah, ya, wasta'in. Ini karena bukan Quran, nggak pakai tajwid bacanya. Kalau bacanya pakai tajwid, wasta'im, ya, iklab, ya. Ini karena dia hadis bukan Quran, bacanya seperti bahasa Arab. Wasta'in billah, maka, ya, mohonlah, mintalah tolong, mohonlah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah merasa lemah, ya. Jika engkau terkena suatu musibah, wa in asabaka syai'un, wala takul, kamu jangan ngomong law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kamu jangan ngomong kalau ada musibah yang membentur kamu, jangan kamu ngomong andai kata aku mengerjakan begini, walau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Coba kalau aku enggak berbuat seperti ini, tentu aku enggak jadi begini, aku enggak jadi begitu. Tapi jangan ngomongin seperti itu, kayak enggak menerima takdir gitu, ya. Walakin, tetapi, kul, bilang, ucapkan, qadarullah, ya. Ucapannya ini adalah takdir dari Allah, ketetapan Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa saja yang Allah kehendaki, wa ma syaa fa'ala, ya, maka Allah melaksanakan yang Allah kehendaki. Wa ma syaa fa'ala. Jadi itu semua musibah itu Allah yang kehendaki. Di dalam Al-Quran ada ayat ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang membentur kamu illa kecuali biiznillah, kecuali dengan
pertolongan Allah ya. Fa inna sungguhnya lau ya, ucapan andai kata kalau coba taftahu amala syaitani ya, ucapan kalau itu membuka pintu amal setan, pintu godaan setan ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Salat Tarawih, babnya amal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan hadis ini yang itu tadi hadis al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu wa ahabbu ilallah minal mu'minit dhaif, itu juga diriwayatkan dalam oleh Imam Muslim ya, dalam kitab i'tikaf, bab i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Penjelasan kata dari hadis tadi ada kata Rasulullah mengucapkan al-qawiyyu, kuat. Al-qawiyyu. Imam Qurtubi ini ulama besar dari Cordova, dari Spanyol, itu berkata, tafsirnya ada 20 jilid ya. Berkata yang dimaksud adalah kuat jasmani dan kuat rohani, dan mampu melaksanakan keinginannya, mampu mengerjakan tugas-tugas ibadahnya seperti haji, seperti puasa, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan yang dimaksud lemah adalah sebaliknya, nggak mampu dia melaksanakan tugas ibadah seperti haji, puasa dan lain-lain. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing ada kebaikannya, karena keduanya sama-sama memiliki iman, yaitu orang mukmin yang kuat itu ada kebaikannya, orang mukmin yang lemah ada kebaikannya, karena sama-sama dia masih ada iman. Wala ta'jaz, jangan lemah. Apa maksud Rasulullah wala ta'jaz? Maksudnya jangan merasa lemah ketika mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, karena ada ungkapan tadi ihris ala ma yanfa'uka ya, berusaha keras, ihris mendapatkan kebaikan, yaitu apa yang yanfa'uka, yang bermanfaat untuk dirimu. Jangan mintalah tolong pada Allah untuk mencapai yang manfaat untuk dirimu itu, dan jangan lemah. Kalau lemah berarti nggak akan sampai pada keinginan yang baik itu. Kemudian taftahu amal syaitani, membuka pintu godaan setan. Maksudnya apa? Bisikan-bisikannya setan itu yang dapat menjerumuskan pada kerugian. Nah, mutiara hadis, satu kuat atau lemahnya seseorang itu diukur dari usahanya melawan hawa nafsu ya, diukur dari usahanya menjaga ketaatan, diukur dari usahanya melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan menghindarkan mereka dari hal-hal yang buruk. Ini halaman 127, kita buka 128. Yang kedua, mutiara hadis Rasulullah tadi adalah manusia wajib berusaha melakukan hal yang bermanfaat buat dirinya, berkaitan dengan urusan dunia dan akhiratnya, dengan tetap menjaga agamanya, menjaga keluarganya, menjaga akhlak mulianya, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa ditolong Allah, maka dia pasti berhasil. 3 hadis ini mengandung petunjuk tentang cara menyikapi sesuatu yang telah ditakdirkan, yaitu dengan menyerahkan urusan kepada Allah, ridho terhadap qadha dan qadarnya, ketetapannya, dan tidak memperhatikan sesuatu yang sudah terjadi karena dapat menyebabkan kerugian. Maksudnya tidak menyesali ya sesuatu yang sudah yang semua itu kita ucapkan qadarullah ya. Jangan coba dulu saya nggak bikin begini, coba nggak bikin begitu gitu kan. Tapi ucapkan qadarullah, semua itu adalah takdir dari Allah. Wa masya'a fa'ala, maka apa saja yang Allah kehendaki dia melaksanakan. Semua itu karena izin dan keinginan Allah sendiri. Kita takdir Allah berlaku, kita hanya menerima. Assalamualaikum.